Lumpuh sejak kecil, aku menjanjikan diri pada penyembuh desa jika dia bisa membuatku berjalan. Kini, di antara rasa sakit dan ramuan ajaibnya, kakiku perlahan hidup. Tapi yang lebih mengerikan, hatiku juga mulai berdetak untuknya. Matahari pagi selalu mengetuk jendela kamar Christina dengan sudut yang sama, melukis garis cahaya emas persis di atas kaki ranjangnya, tepat di mana selimut beludru birunya berakhir. Garis cahaya itu, hangat dan hidup, adalah pengingat harian yang paling kejam. Ia mengulurkan tangannya, membiarkan sinar itu menghangatkan kulitnya, merasakan kehidupannya sendiri yang terhenti pada batas itu. Di bawah garis itu, adalah wilayah yang sunyi. Kakinya, tertata rapi di atas bantal penyangga, adalah dua objek asing yang patuh namun tak bernyawa, bagian dari dirinya yang telah lama ia anggap sebagai barang pameran dari sebuah tragedi yang terjadi 17 tahun silam. Rumah itu, sebuah bangunan megah bergaya minimalis di kawasan perumahan paling elit di kota, berdentang dalam kesunyian. Bunyi termahal di sini bukanlah deru mobil atau gemerisik uang, melainkan hening yang diselingi langkah pelan Mbah Neneng, si pembantu yang telah menjadi tulang punggung kesehariannya sejak ibunya tiada. Langkah itu berirama pasti, dari dapur, menyusur koridor marmer yang dingin, menuju kamar Christina, membawa nampan perak berisi sarapan dan segelas jus jeruk yang selalu segar. Pagi, Nona, suara Mbah Neneng itu seperti musik lama yang nyaman, mengisi ruang hampa kamar seluas itu. Pagi, Mbah, balas Christina, suaranya datar, sudah terlatih untuk menyembunyikan segala gelora yang menggerogoti dari dalam. Ia membiarkan Mbah Neneng mengatur bantal di belakangnya, menggeser tubuhnya yang ringkih dengan tangan-tangan yang kuat namun lembut. Prosedur itu dilakukan dengan presisi, sebuah rutinitas yang telah mereka hafal tanpa perlu kata-kata. Setiap sentuhan Mbah Neneng adalah pengakuan akan ketergantungannya, sekaligus pengingat akan kebebasan yang hilang. Pandangannya beralih ke kanvas di sisi ruangan. Sebuah pemandangan taman kompleks dari balkon lantai 2, dilukis dengan cat minyak. Hijau rumput, merah muda dan kuning bunga kertas, biru kolam renang di kejauhan. Semua terlukis dengan detail sempurna, hasil dari berjam-jam ia duduk di kursi rodanya di balkon, mengamati, menghafal, lalu memindahkannya ke kanvas. Lukisan-lukisan itu adalah jendela di luar jendela, duplikasi realitas yang tak bisa ia sentuh. Ia melukis bukan untuk keindahan, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa matanya masih berfungsi, bahwa imajinasinya masih bisa menerobos tembok-tembok rumah ini. Tapi setiap kali lukisan selesai, ia justru merasa lebih terkekang. Ia telah menjadi kurator dari sebuah museum yang hanya berisi satu tahanan, dirinya sendiri. Suara pintu depan berderak, diikuti langkah berat sepatu boots. Komisaris Anton pulang. Christina bisa membedakan langkah ayahnya dari siapapun. Ada beban di setiap injakan, beban jabatan, beban tanggung jawab, dan beban rasa bersalah yang tak pernah terucap. Beberapa menit kemudian, bayangannya yang tinggi tegap memenuhi pintu kamarnya. Ia masih mengenakan seragam coklatnya, wajahnya tampak lelah namun berusaha tersenyum. "Cina, sudah sarapan?" tanyanya, panggilan kesayangan yang terasa seperti puing-puing dari masa kecilnya yang cerah. "Sudah, yah," jawab Christina, mencoba menyulam senyum balasan. Anton mendekat, mencium keningnya. Aroma khas ayahnya, campuran kapur barus dari lemari seragam, kopi kental, dan sedikit asap kota, meliputi dirinya. Itu adalah aroma kehadiran yang singkat dan selalu bergegas. "Tadi malam ada operasi, baru selesai subuh." "Maaf nggak telpon," ujar Anton sambil duduk di tepi ranjang, tangannya yang besar dan kasar memegang tangan Christina yang kecil. Sentuhannya hangat, tetapi ada jarak yang tak terlihat. Mereka seperti dua aktor yang memainkan peran ayah dan anak yang harmonis, namun naskahnya telah usang dipakai berulang-ulang. "Gak papa. Aman-aman saja di sini," kata Christina. Kalimat itu adalah sumpah yang ia ucapkan setiap hari. Aman-aman saja. Tidak lebih. Anton akan bercerita sedikit tentang pekerjaan, tentang penangkapan preman atau kasus curanmor, hal-hal yang keras dan maskulin, jauh dari dunia lembut dan statis putri semata wayangnya. Christina mendengarkan, mengangguk, sesekali bertanya. Tapi pikirannya melayang. Ia memperhatikan kerutan di sudut mata ayahnya, uban yang semakin mendominasi rambut hitamnya yang selalu rapi. Ia tahu, di balik seragam komisaris yang disegani itu, ada seorang ayah yang hancur. Seorang ayah yang, pada malam hari 17 tahun lalu, harus memilih antara istri dan anaknya yang terperangkap dalam besi mobil yang ringsek, dan pilihannya, atau takdir, membuat Christina selamat namun terperangkap dalam tubuhnya sendiri, sementara sang ibu pergi untuk selamanya. Rasa bersalah itu adalah dinding kaca tebal antara mereka. Anton mencoba membayarnya dengan rumah mewah,
kursi roda termahal, terapis-terapis ternama, koleksi buku dan perlengkapan melukis yang lengkap. Tapi hadiah terbesar yang diinginkan Christina, sebuah pengakuan bahwa itu bukan salah siapa-siapa, sebuah pelukan yang tidak terburu-buru, sebuah obrolan tentang hal-hal remeh seperti cuaca atau film, tidak pernah datang. Setelah sekitar 15 menit, Anton biasanya akan berdiri, mengelus kepala Christina. Ayah harus ke kantor dulu lagi. Ada rapat. Makan yang teratur. Ya. Kalau perlu apa-apa, bilang saja pada Mbah Neneng atau telepon ayah. Lalu ia akan pergi, meninggalkan keheningan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Christina kemudian menghabiskan siangnya seperti mesin yang telah diprogram. Mbah Neneng akan mendudukannya di kursi roda dan mendorongnya ke balkon. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Ia adalah pengamat kehidupan. Ia mengenal setiap jadwal. Pukul 10, ibu-ibu muda mendorong kereta bayi. Pukul 11, tukang kebun kompleks menyiram tanaman. Pukul 3 sore, anak-anak pulang sekolah, tas di punggung, tertawa riang. Ia mengenal wajah-wajah itu, tapi mereka tidak mengenalnya. Baginya, mereka adalah karakter dalam sebuah drama panjang yang ia tonton dari kursi VIP-nya di lantai 2. Teman-teman, mereka pernah ada. Di awal-awal setelah kecelakaan, kamarnya penuh bunga dan boneka. Tapi seiring waktu, kunjungan itu berkurang. Remaja lalu tumbuh dewasa, kehidupan mereka berakselerasi. Kuliah, pacaran, jalan-jalan, kerja. Christina tertinggal. Percakapan menjadi canggung, penuh dengan, "Semangat ya, Tina," yang kosong dan tatapan penuh belas kasihan yang ia benci. Hingga akhirnya, yang tersisa hanya secarik undangan ulang tahun di media sosial yang tidak pernah ia hadiri, atau sekadar likes di foto-foto lamanya. Ia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Lebih mudah begitu. Kekecewaan terbesar, paku terakhir pada peti mati harapannya, terjadi setahun yang lalu. Seorang dokter spesialis saraf termasyhur dari Singapura dihadirkan oleh Anton. Setelah serangkaian pemeriksaan yang menyakitkan dan mahal, dokter itu duduk di hadapan mereka, wajahnya profesional dan tanpa emosi. "Saya minta maaf, Komisaris, Nona Christina. Kerusakan pada saraf tulang belakang segmen torakal ini permanen. Teknologi secanggih apapun saat ini belum bisa memperbaikinya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempertahankan kesehatan otot dan mencegah komplikasi lebih lanjut." Kata-kata itu diucapkan dengan lancar, seperti membaca laporan cuaca. Permanen. Kata itu menggema di kepalanya, keras dan final. Ia melihat ayahnya menunduk, bahunya turun. Saat itulah Christina benar-benar menyerah. Ia tidak lagi marah. Marah membutuhkan energi, dan harapan adalah bahan bakarnya. Keduanya telah habis. Yang tersisa adalah penerimaan yang pasif, dingin, seperti batu. Sore itu, seperti biasa, ia berada di balkon. Langit berwarna jingga lembut. Di taman kompleks, beberapa anak berlarian mengejar layangan. Teriakan mereka yang riang terbawa angin sore, sampai ke telinganya. Seorang anak laki-laki kecil, mungkin usia 5 atau 6 tahun, usia di mana dunia masih terasa tanpa batas, terjatuh. Lututnya lecet. Ia menangis sebentar, lalu ibunya datang, mengelus, menempelkan plester bergambar karakter kartun. Beberapa detik kemudian, ia sudah kembali berlari, tertawa, seolah luka kecil itu bukan apa-apa. Christina menatap pemandangan itu, tangan mencengkeram lengannya sendiri. Di dadanya, ada sesuatu yang mengeram. Sebuah perasaan yang terlalu tua untuk usianya. Bukan lagi iri, bukan lagi sedih. Itu adalah sebuah pengertian yang dalam dan pahit. Dunia di sana, dunia dengan tanah yang bisa didaki, dengan luka yang bisa sembuh, dengan lari yang bisa membuat napas terengah-engah, dunia itu bukan miliknya. Ia adalah seorang penonton abadi. Kehidupan adalah sebuah lukisan indah yang terpampang di balik kaca galeri, dan ia hanya boleh melihat, tidak boleh menyentuh, apalagi memasukinya. Angin sore berhembus, membelai rambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, sebuah desahan panjang yang seolah mengeluarkan sisa-sisa embun harapan terakhir dari relung hatinya yang paling gelap. Ia memalingkan muka dari taman, dari tawa anak-anak, dari kehidupan yang terus bergulir tanpa dirinya. Mbah Neneng akan segera datang untuk membawanya masuk, memandikannya, dan menidurkannya di ranjang yang sama. Esok pagi, garis matahari akan kembali melintasi kakinya dengan sudut yang sama. Dan ia akan tetap di sini, di dalam bingkai jendela, menjadi bagian dari pemandangan yang diam, sementara waktu terus bergerak, meninggalkannya dalam keheningan yang mewah dan menyiksa. Hujan turun dengan amarah. Bukan gerimis atau rintik,
melainkan hujan deras yang mengguyur dengan kekuatan penuh, mengubah dunia di luar jendela Christina menjadi kanvas bergerak yang kabur dan berisik. Air menghantam atap dan jalanan dengan suara gemuruh yang monoton, menggenangi taman yang biasanya teratur, dan membuat langit berwarna abu-abu kelam. Christina menyukai hari-hari seperti ini. Hujan adalah pembenaran universal untuk kesunyian. Suaranya yang menggelegar mengisi setiap sudut rumah, menyamarkan hening yang selama ini terasa begitu keras. Ia bisa melukis dengan tenang, atau hanya memandangi pola-pola air yang mengalir di kaca jendela, tanpa merasa perlu menjadi bagian dari dunia di luar sana. Ia sedang membaca ulang sebuah novel klasik, jarinya membalik halaman dengan lambat, ketika telinganya menangkap suara berbeda yang menyelinap di antara deru hujan. Suara itu adalah ketukan berulang yang keras dan nekat di pintu gerbang besi, bukan bunyi bel elektronik yang biasa. Christina mengernyit, meletakkan bukunya. Dari balkon kamarnya, jika ia menyandar cukup jauh, ia bisa melihat sebagian pintu gerbang. Tapi hujan terlalu deras, membentuk tirai air yang menghalangi pandangan. Ia hanya bisa melihat bayangan samar seseorang, tegak dan basah kuyup, berdiri di luar. Suara langkah cepat Mbah Neneng terdengar di koridor. "Siapa, ya, datang-datang di hujan begini?" gumamnya. Christina mendengar pintu depan terbuka, lalu suara Mbah Neneng yang berteriak pelan. "Siapa?" Suara jawaban tertiup angin dan hujan, tak terdengar jelas. Beberapa saat kemudian, Mbah Neneng muncul di pintu kamarnya, wajahnya bercampur keheranan dan sedikit kekhawatiran. "Nona, ada seorang pemuda basah kuyup. Mau ketemu Bapak Komisaris. Bilangnya ada urusan penting tentang Nona." Christina mengangkat alis. "Tentang aku? Siapa namanya?" "Embok Dodi," katanya. "Dari daerah, lupa, Nona." Dari jauh. Mukanya biasa saja, pakaian sederhana. Tapi matanya tajam, Nona. Kayak yakin banget. Rasa penasaran yang tumpul, seperti sisa-sisa bara yang hampir padam, sedikit berkedip di dada Christina. "Papa belum pulang." "Iya, sudah saya bilang. Tapi dia bilang mau nunggu. Atau kalau tidak, mau datang lagi besok." Tapi melihat dari jauh dan keadaan dia kasihan juga, Nona. Kehujanan. Christina memandang ke arah jendela. Bayangan itu masih berdiri tegak. Sebuah keteguhan yang bodoh, pikirnya. Suruh dia tunggu di teras. Kasih dia handuk dan teh hangat. Bilang Papa jam 5 lebih baru pulang. Mbah Neneng mengangguk dan bergegas pergi. Pikiran Christina mulai berkelana. Siapa pria ini? Jurnalis yang ingin mengorek kisah tragis putri komisaris? Pengemis yang lebih cerdik? Atau mungkin sales dari perusahaan alat kesehatan terbaru yang menjanjikan mukjizat? Ia sudah pernah mengalami semuanya. Setiap kali ada harapan baru yang dijual, selalu berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam, dan dompet ayahnya yang semakin menipis. Anton memang tak pernah bilang, tetapi Christina bisa melihat dari raut wajahnya yang semakin lelah setelah setiap penawaran ajaib gagal. Sekitar pukul 5:30, suara mobil Mercy ayahnya akhirnya menderu masuk ke dalam garasi. Christina mendengar percakapan terburu-buru di bawah, suara Mbah Neneng menjelaskan, lalu suara Anton yang berat penuh kelelahan. "Siapa dia? Polisi? Bukan? Lalu apa maunya?" Tak lama, Anton muncul di kamarnya. Wajahnya masih basah oleh percikan hujan, seragamnya lembab. "Cina, ada tamu. Katanya mau menawarkan sesuatu untuk kondisimu. Kamu mau aku temani turun, atau aku usir saja? Kamu pasti lelah dengan hal-hal seperti ini." Christina menarik napas. Rasa lelah itu nyata. Tapi ada sesuatu dalam keteguhan bayangan di tengah hujan tadi yang mengusiknya. "Ayo kita temui, yah, biar cepat selesai." Dengan bantuan Mbah Neneng, Christina turun ke ruang tamu yang luas dan megah dengan kursi rodanya. Di sanalah, di atas kursi tunggu dekat pintu, duduk seorang pemuda. Ia sudah agak kering, mengenakan handuk di bahu, dan memegang cangkir teh yang masih mengepul. Pakaiannya sederhana sekali, kemeja lengan panjang yang sudah pudar warna birunya, celana kain hitam yang sederhana, dan sepatu sandal jepit yang basah. Tas kain usang berwarna coklat tergeletak di dekat kakinya. Namun, yang pertama menarik perhatian Christina adalah postur tubuhnya. Meski duduk, terlihat tegap, tidak merosot atau gugup. Dan matanya. Seperti yang dikatakan Mbah Neneng, matanya tajam. Bukan tajam dalam arti galak, melainkan tajam dalam arti jernih dan penuh fokus. Saat ia menatap Christina masuk, tatapannya langsung,
tanpa rasa takut atau belas kasihan yang biasa ia terima. Ia hanya mengamati, dengan tenang. Anton berdiri di samping kursi roda Christina, sikapnya protektif. Ini putri saya, Christina. Anda Dodi? Ada apa? Dodi perlahan berdiri, memberikan sedikit penghormatan dengan anggukan kepala. Suaranya tenang, sedikit serak, tapi jelas. Iya, Pak. Nama saya Dodi. Maaf mengganggu di hari hujan begini. Saya datang dari desa Gunung Tawa, di perbatasan. Saya mendengar tentang kondisi Nona Christina. Dengar dari siapa? Tanya Anton, nada waspada. Dari seorang kenalan di pasar yang dulu pernah bekerja di sini, Pak. Hanya sekedar cerita. Dan saya merasa saya mungkin bisa membantu. Anton mendecakkan lidahnya, tanda kesabarannya mulai habis. Bantu? Bagaimana? Dokter-dokter spesialis sudah angkat tangan. Apa yang bisa Anda lakukan? Dodi tidak langsung menjawab. Ia menunduk, membuka tas kainnya dengan hati-hati. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa botol kaca kecil berisi cairan berwarna coklat pekat, sebuah bungkusan daun pisang kering yang diikat rapi, dan sebuah kantong kecil berisi serbuk akar-akaran kering. Barang-barang itu tampak kuno, jauh dari kesan steril dan modern yang selama ini dikenalkan para dokter kepada Christina. Ini, Pak, kata Dodi, memegang salah satu botol. Ramuan dari nenek saya. Turun-temurun. Khusus untuk cedera tulang belakang dan saraf yang putus atau rusak. Bukan untuk dijual. Nenek saya dulu menyembuhkan banyak orang di desa dengan ini, termasuk adik perempuan saya sendiri yang pernah terpeleset dari pohon dan lumpuh selama setahun. Ruangan itu menjadi senyap. Hanya derasnya hujan yang menjadi background. Christina menatap botol-botol itu, lalu menatap wajah Dodi. Ia mencari tanda-tanda kebohongan, ketamakan, atau kegilaan. Yang ia temukan hanyalah keyakinan yang polos dan mendalam. Bukan keyakinan seorang penipu yang pandai berkata-kata, melainkan keyakinan seorang anak desa yang percaya pada warisan leluhurnya. Anton tertawa pendek, tertawa yang sinis dan penuh kelelahan. Ramuan? Dodi, saya menghargai niat baik Anda. Tapi putri saya bukan kelinci percobaan untuk jamu-jamuan dari gunung. Kami sudah melalui terlalu banyak hal. Terima kasih, tapi tidak. Dodi tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk, seperti sudah menduga jawaban itu. Saya mengerti, Pak. Tapi izinkan saya menjelaskan. Ia menatap Christina sekarang, bicara langsung padanya. Ini bukan sekadar diminum, Nona. Ada prosesnya. Ramuan ini untuk kompres hangat dan pijat khusus di titik-titik saraf. Dibarengi dengan latihan-latihan tertentu untuk merangsang otot dan saraf yang masih bisa diselamatkan. Butuh waktu dan kesabaran. Saya tidak janji bisa sembuh total seperti dulu. Tapi saya yakin, dengan izin Tuhan, Nona bisa merasakan kembali kakinya, mungkin bahkan berdiri. Kata-kata itu, berdiri, menggema di ruangan itu seperti petir. Christina merasakan dadanya sesak. Ia sudah terlalu sering mendengar kata itu, hingga kata itu kehilangan maknanya. Tapi cara Dodi mengatakannya, dengan sederhana dan tanpa embel-embel iklan, membuat kata itu seakan mendapatkan beratnya kembali. Berapa? Tanya Anton tiba-tiba, suaranya datar. Berapa harganya? Sebut saja. Lalu silakan pergi. Dodi menggeleng. Saya tidak butuh uang, Pak. Saya hanya butuh kesempatan. Nenek saya bilang, ilmu ini untuk menolong, bukan untuk memperkaya diri. Saya akan rawat Nona Christina sendiri, setiap hari, selama yang dibutuhkan. Saya tidak minta tinggal di sini. Saya bisa cari kos. Yang penting saya bisa datang rutin. Penolakan terhadap uang itu justru membuat Anton semakin curiga. Lalu apa maumu? Ketenaran? Jadi pahlawan yang menyembuhkan putri komisaris? Sekali lagi, Dodi menggeleng. Wajahnya jujur dan sedikit bingung, seolah pertanyaan itu aneh baginya. Saya hanya ingin membantu, Pak. Melihat orang bisa berjalan lagi, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Christina memandangi kedua pria itu. Ayahnya, dengan segala beban dan proteksi berlebihnya. Dan Dodi, dengan segala kesederhanaan dan keyakinan membabi butanya. Ada sesuatu yang tulus pada pemuda desa ini, sesuatu yang telah lama hilang dari orang-orang yang mengelilinginya. Orang-orang yang datang biasanya memiliki agenda tersembunyi, pandangannya penuh perhitungan. Tatapan Dodi kosong dari itu semua. Ia seperti seorang petani yang yakin benihnya akan tumbuh, meski tanahnya dikatakan tandus oleh semua orang. Hujan mulai reda,
menjadi gerimis. Suara tetesan air dari atap berdentang pelan. Christina menarik napas. Suaranya sendiri terdengar asing ketika akhirnya keluar, memecah ketegangan. Ayah! Anton dan Dodi sama-sama menoleh padanya. Apa, Cina? Tanya Anton. Biarkan dia mencoba. Anton terkejut. Christina, kamu tidak serius. Ini. Saya sudah lelah, yah, potong Christina. Suaranya datar tapi tegas. Lelah dengan kata, tidak mungkin. Lelah dengan kepasrahan. Mungkin ini hanya hayalan orang desa. Tapi biarlah. Saya sudah terbiasa dengan kekecewaan. Satu lagi tidak akan membuat saya lebih hancur. Ia menatap Dodi. Tapi dengan syarat. Ayah yang mengawasi. Dan jika ada efek samping, satu tanda saja, semuanya berhenti. Dodi matanya berbinar, seperti anak kecil yang diberi kepercayaan. Ia mengangguk cepat. Siap, Nona. Saya jamin ramuan ini alami, tidak ada bahan kimia. Aman. Anton menghela napas panjang, tangannya mengusap wajahnya yang lelah. Ia melihat mata putrinya. Di dalamnya, ia tidak melihat harapan, tetapi sebuah kebosanan yang mendalam, sebuah keinginan untuk mengacaukan rutinitas keputusasaan mereka. Mungkin itu yang Christina butuhkan, pikirnya. Sebuah distraksi, meski distraksi yang berbahaya. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, sebagai seorang ayah, masih ada secercah harapan yang membandel, yang membuatnya berpikir, bagaimana jika... Baik, akhirnya Anton menghela napas. 1 bulan. Saya beri Anda waktu 1 bulan. Anda bisa tinggal di kamar pembantu di belakang. Supaya mudah mengawasi. Tapi ingat, ia menatap Dodi tajam, suaranya rendah dan penuh wibawa sebagai seorang komisaris polisi. Jika ada sesuatu yang tidak beres pada putri saya, Anda akan berurusan dengan saya. Paham? Dodi menerima tatapan itu tanpa gentar. Paham, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Lalu ia menoleh ke Christina. Terima kasih, Nona Christina. Kita mulai besok pagi. Malam itu, setelah Dodi dibawa Mbah Neneng ke kamar belakang yang sederhana, Christina terbaring di ranjangnya. Hujan sudah berhenti. Dunia di luar basah dan berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Ia memandang langit-langit kamarnya yang tinggi. Apa yang telah ia lakukan? Mengundang seorang penyembuh desa ke dalam hidupnya yang sudah rapuh? Itu adalah tindakan putus asa, atau mungkin bentuk pembangkangan terakhirnya terhadap takdir. Ia membayangkan wajah Dodi. Tatapannya yang jernih. Keyakinannya yang polos. Untuk sesaat, sebuah rasa hangat yang asing, sebuah sensasi yang hampir ia lupakan, menggelayut di dadanya. Bukan harapan. Bukan. Itu terlalu berisiko. Tapi mungkin hanya sebuah keingintahuan. Keingintahuan tentang bagaimana akhir dari kisah orang desa lugu yang mencoba melawan diagnosa dokter-dokter terbaik. Ia akan menjadi penonton lagi, tapi kali ini, dengan subjek yang lebih dekat. Dan ketika semuanya gagal, seperti yang pasti akan terjadi, setidaknya ia punya cerita baru untuk dilupakan. Ia memejamkan mata, mencoba untuk tidur, sementara bayangan ramuan coklat dalam botol kaca itu menari-nari di balik kelopak matanya. Minggu-minggu pertama kehadiran Dodi di rumah itu berjalan dengan irama yang mengecewakan, sunyi, dan penuh prasangka. Ia telah diberi kamar kecil di paviliun belakang, bersebelahan dengan kamar Mbah Neneng. Kehidupan Dodi di dalam tembok tinggi itu bergerak di pinggiran. Ia bangun subuh, membantu Mbah Neneng mengambil air atau membereskan pekarangan tanpa disuruh, lalu menunggu di ruang bawah, duduk diam di kursi tunggu, hingga Christina siap dijemput untuk sesi terapi yang bahkan belum dimulai. Christina sendiri sengaja membuat hambatan. Ia bangun lebih siang, menyibukkan diri dengan buku-buku baru yang dipesan ayahnya, atau berpura-pura sedang asyik melukis detail rumit di kanvasnya, sehingga Mbah Neneng enggan mengganggu. Ia ingin menguji kesabaran Dodi, mengukur seberapa dalam niat baik pria desa itu. Ia yakin, dalam beberapa hari, Dodi akan frustrasi, menyadari kesia-siaan usahanya, dan pergi dengan diam-diam. Tapi Dodi tidak pergi. Ia menunggu. Dengan sabar. Pagi demi pagi, ia duduk di ruang tamu, terkadang membawa buku catatan kecil usang yang ia buka-buka, terkadang hanya memandang keluar jendela. Ia tidak memaksa, tidak mengeluh pada Anton, bahkan tidak bertanya pada Mbah Neneng mengapa Christina menunda-nunda. Sikapnya yang pasif namun gigih itu justru membuat Christina semakin kesal. Semacam permainan psikologis yang tidak ia kuasai. Anton,
yang sengaja mengambil cuti pendek untuk mengawasi, juga mulai tidak sabar. Dia hanya duduk di sana, Cina, tidak melakukan apa-apa. Apa maksudnya ini? Keluhnya suatu sore di kamar Christina. Mungkin menunggu kita yang bayar dia, biar dia bisa pulang, jawab Christina sinis. Meski dalam hati kecilnya, ia ragu. Tatapan Dodi tidak seperti tatapan pemeras. Akhirnya, setelah 10 hari kebuntuan, Christina merasa dirinya yang konyol. Ia bosan dengan permainan cat dan mouse ini. Lebih baik menghadapi kenyataan pahit sekaligus dan menyudahi sandiwara ini. "Mbah," katanya suatu pagi dengan suara datar, "tolong antar aku ke ruang keluarga." Dan panggil Dodi. Pertemuan itu berlangsung di ruang keluarga yang terang benderang oleh sinar matahari pagi. Christina di kursi rodanya, Anton berdiri di dekatnya dengan tangan bersilang, wajah skeptis. Dodi masuk, berpakaian bersih meski sederhana, membawa tas kainnya yang sama. "Kau sudah di sini hampir 2 minggu, Dodi," ucap Christina tanpa basa-basi, suaranya dingin mencukur. "Dan aku belum melihat setetes pun ramuan ajaibmu, atau pijatan khusus yang kau janjikan. Apa yang sebenarnya kau tunggu? Apakah kau butuh suasana khusus, atau mungkin ritual penyembahan dulu?" Dodi menatapnya, tidak terpengaruh oleh sarkasme itu. "Saya menunggu Nona siap, Nona Christina." "Siap? Siap untuk apa?" "Untuk dikecewakan lagi." "Untuk percaya, walau hanya sedikit," jawab Dodi lembut. "Pikiran dan perasaan Nona adalah bagian dari penyembuhan. Jika Nona sudah menutup rapat-rapat, seperti kotak yang dikunci, maka ramuan apapun hanya akan menggenang di luar, tidak bisa masuk." "Jadi sekarang ini salahku?" tanya Christina, suaranya mulai meninggi. "Kau datang ke sini, membual tentang ramuan nenekmu, membuat ayahku memberikanmu tempat tinggal, dan kini kau berkelit dengan omongan filosofis tentang kesiapan?" "Aku sudah siap, Dodi. Aku sudah siap selama 17 tahun untuk mendengar omong kosong seperti ini." Anton meletakkan tangan di bahu Christina, mencoba menenangkan. "Cina." "Tidak, Yah." Christina mengibaskan tangan ayahnya. Amarah yang terpendam selama bertahun-tahun, yang ia kira sudah mati, tiba-tiba menyembur seperti gunung api. Ia menghadap Dodi lagi, matanya berkaca-kaca karena kemarahan dan rasa sakit yang tak terperi. "Kau ingin bukti kesiapanku? Kau ingin tahu seberapa putus asanya aku sehingga mau mendengarkan orang seperti kau? Bawakan ramuanmu. Lakukan apapun yang kau mau. Tapi ingat, jika kau cuma membual, jika semua ini ternyata tipuan untuk menghiburi hati orang lumpuh dan ayahnya yang putus asa, aku akan pastikan kau menyesal." Dodi berdiri diam, menyerap amarah itu seperti tanah menyerap hujan. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kilatan kesedihan di matanya, seperti ia memahami sepenuhnya sumber amarah itu. Christina menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun. Kemudian, dengan suara yang tiba-tiba jernih, dingin, dan penuh tantangan, ia melontarkan kalimat yang akan mengubah segalanya. "Atau apakah kau butuh motivasi lebih? Sesuatu yang lebih nyata daripada niat baik, atau keinginan menolong?" Ia menatap Dodi dengan tajam, sinis. Jika kau bisa membuatku berdiri dan berjalan normal seperti orang lain, aku akan kawin denganmu. Bagaimana? Itu harga yang cukup untukmu, penyembuh? Sebuah tiket untuk keluar dari kemiskinanmu, menjadi menantu seorang komisaris polisi. Cukup menggiurkan, bukan? Sekarang tunjukkan padaku kalau kau bukan penipu. Suara terakhirnya nyaris berteriak, menggema di ruangan yang tinggi itu. Udara seketika menjadi beku. Mbah Neneng, yang berdiri di ambang pintu, menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya melotak. Anton terkesiap, wajahnya pucat. "Christina, apa yang kau katakan?" Tapi Christina tidak memedulikannya. Matanya tertancap pada Dodi, menantang, menghina, sekaligus memohon dalam diam untuk dihentikan, untuk dibuktikan bahwa dunia ini masih memiliki kejutan yang lebih kejam lagi. Dodi berdiri sangat tegak. Wajahnya yang biasanya netral perlahan berubah. Semua keramahan dan kesabaran di wajahnya tersapu, digantikan oleh sebuah ekspresi keras, serius, dan bermartabat. Ia bukan lagi pemuda desa yang rendah hati. Ia tampak seperti seorang panglima yang menerima tantangan duel. Ia melangkah mendekat, 1 langkah, 2 langkah, hingga ia berdiri hanya sejarak 1 lengan dari kursi roda Christina. Ia tidak menunduk, ia menatap lurus ke mata Christina. "Baik," ucapnya, suaranya rendah namun jelas, terpotong,
penuh dengan sebuah tekad besi. Saya terima. Itu janji kita. Apa? Teriak Anton, sekarang marah. Tidak. Ini tidak masuk akal. Kristina sedang tidak waras. Dan kau? Pak Komisaris, potong Dodi, memalingkan tatapannya yang tajam pada Anton hanya untuk sesaat. Nona Kristina sudah dewasa. Dia menawarkan, saya menerima. Ini antara saya dan dia. Ini tentang kepercayaan. Jika saya gagal, saya akan pergi dan tidak pernah mengganggu lagi. Jika saya berhasil, ia menoleh kembali pada Kristina, maka kita akan menepati janji itu. Janji gila, geram Anton. Aku tidak mengizinkan. Yah, suara Kristina terdengar tiba-tiba lemah. Tenaga amarahnya habis terkuras. Ia merasa hampa, lelah, tapi juga anehnya lega. Ia telah melemparkan bom untuk meledakkan kebuntuan, dan bom itu telah meledak. Biarkan saja. Ini memang gila. Tapi biarlah ini yang terakhir. Jika ini gagal, aku berjanji padamu, aku akan benar-benar berhenti berharap. Aku akan menerima nasibku dengan damai. Ia memandang ayahnya, matanya memohon pengertian. Untuk pertama kalinya sejak kecil, Anton melihat keteguhan sejati di mata putrinya, bukan hanya kepatuhan atau keputusasaan. Anton terpana. Hatinya hancur melihat keputusan putrinya, tetapi ia juga melihat sebuah cahaya kecil dari tekad di sana, sesuatu yang telah lama padam. Dengan hati berat, ia mengangguk perlahan, tidak bisa berkata-kata. Dodi kemudian berlutut di depan kursi roda Kristina, membuka tasnya. Dengan gerakan ritualistik, ia mengeluarkan botol berisi cairan coklat, sehelai kain putih bersih, dan sebuah mangkuk kecil. Kita mulai sekarang, katanya. Suaranya sudah kembali tenang namun penuh fokus. Ramuan ini harus dihangatkan dulu dengan cara khusus. Ia meminta Mbah Neneng membawakan air panas dan sebuah kompor kecil. Di ruang keluarga yang megah itu, di bawah lampu kristal yang berkilauan, sebuah pemandangan aneh terungkap. Seorang pemuda desa berlutut, dengan serius memanaskan ramuan tradisional dalam mangkuk keramik, sementara putri seorang komisaris polisi yang cantik duduk tegang di kursi rodanya, dan sang komisaris sendiri berdiri seperti patung, menyaksikan sebuah perjanjian Faustian yang baru saja terikat di hadapannya. Aroma aneh mulai memenuhi ruangan. Bukan aroma obat yang menyengat, tetapi aroma bumi, kayu, akar-akaran, dan sesuatu yang manis namun tajam. Kristina menghirupnya, dan untuk sepersekian detik, ia membayangkan hutan yang belum pernah ia kunjungi. Dodi merendam kain putih dalam ramuan hangat, memerasnya perlahan. Ini untuk kompres pertama, di bagian punggung bawah, di mana sumber sarafnya, ujarnya, menatap Kristina. Ini akan terasa sangat panas. Tahan, ya, Nona. Kristina mengangguk, giginya mengatup. Saat kain hangat itu ditempelkan melalui pakaiannya ke punggung bawahnya, ia menahan napas. Panasnya menusuk, dalam, seperti besi panas yang membakar dari dalam. Ia mengerang, tangannya mencengkram lengannya kursi roda hingga keputihan. Tapi ia tidak menyuruh berhenti. Ini adalah konsekuensi dari tantangannya. Ia harus menjalaninya. Dodi memegangi kain itu dengan kuat, matanya mengawasi reaksi Kristina. Bagus, bisiknya. Tahan. Biarkan panasnya meresap. Di sudut ruangan, Anton memalingkan wajah, tidak tega melihat penderitaan putrinya. Tapi ia juga tidak bisa pergi. Ia terikat oleh janji gila itu, oleh keputusannya sendiri untuk memberi kesempatan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abadi, Dodi melepas kompres. Kulit Kristina di area itu memerah, tetapi ia merasa sebuah sensasi aneh, seperti gelombang hangat yang mengalir sangat pelan ke arah kakinya, sensasi yang hampir terlupakan. Ini baru awal, Nona Kristina, kata Dodi, menatapnya. Janji itu sekarang mengikat kita. Saya akan mengerahkan segala ilmu saya. Dan Anda harus berjuang lebih keras dari apapun yang pernah Anda lakukan. Tidak ada kata menyerah lagi. Setuju. Kristina, dengan napas masih tertahan, berkeringat, dan jantung berdebar kencang, menatap pria yang kini telah menjadi mitranya dalam sebuah petualangan yang mustahil. Ia mengangguk. Perlahan. Setuju. Janji yang terlahir dari amarah dan keputusasaan itu kini menggantung di antara mereka, berat namun juga menggerakkan. Dunia Kristina yang statis tiba-tiba memiliki sebuah titik tujuan, meski titik itu terlihat seperti fata morgana di padang pasir. Dan Dodi, si penyembuh desa, kini tidak lagi sekadar seorang penolong, tetapi seseorang yang memiliki sesuatu untuk dibuktikan, bukan hanya pada Kristina dan Anton,
tetapi pada dirinya sendiri. Malam itu, Christina tidak bisa tidur. Panas di punggungnya masih terasa, seperti janji Dodi yang membara di pikirannya. Ia telah membakar semua jembatan. Sekarang, hanya ada jalan lurus ke depan, menuju kesembuhan atau ke jurang kekecewaan terakhir yang akan mengubur sisa-sisa jiwanya. Ia memandang bulan di balik jendela, dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa takut dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Rutinitas baru terbentuk dengan cepat, keras, dan tanpa kompromi. Dunia Christina yang sebelumnya terbagi dalam blok-blok waktu yang pasif, membaca, melukis, memandang, kini direnggut dan dibentuk ulang oleh disiplin besi Dodi. Setiap pagi, tepat pukul 6, ia sudah berdiri di depan kamar Christina, membawa nampan berisi ramuan hangat yang baunya menyengat namun telah menjadi aroma pengantar hari. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi perlawanan pasif. Janji itu telah mengubah dinamika mereka menjadi sebuah kontrak yang sakral. Prosesnya menyakitkan. Itu adalah hal pertama yang harus diakui Christina. Rasa sakit itu bukan hanya fisik, tetapi mental, sebuah pembongkaran terhadap semua perlindungan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ada 3 tahap yang dijalani setiap hari. Pertama, kompres panjang dengan ramuan hangat di sepanjang tulang belakangnya, dari punggung bawah hingga tulang ekor. Panasnya seperti ditusuk-tusuk jarum api, menusuk jauh ke dalam, memaksa area yang mati rasa itu untuk bereaksi. Christina menggigit bantal. Tangannya mengepal erat, mencoba menahan teriakan. Dodi tidak pernah memaksa dengan kata-kata, tetapi kehadirannya yang tenang dan fokus adalah tekanan tersendiri. Ia akan duduk diam di sampingnya, tangannya menahan kompres di tempatnya, matanya mengawasi setiap kedutan, setiap perubahan napas Christina. "Jangan ditahan napasnya, Nona," bisiknya suatu pagi saat melihat Christina membiru. "Tarik napas dalam, alirkan ke bagian yang sakit." Bayangkan napas itu membawa rasa panas itu menyebar, membuka jalan. Tahap kedua adalah pijatan. Ini lebih menyiksa lagi. Dengan ramuan yang berbeda, lebih kental dan berbau lebih tajam, Dodi akan memijat kaki Christina yang kurus dan pucat. Pijatannya bukan pijatan relaksasi. Itu kuat, menekan, mencari titik-titik tertentu yang ia sebut titik hidup. Terkadang, Christina merasakan sengatan listrik singkat, sebuah sensasi aneh yang hampir seperti rasa sakit tapi berbeda. Setiap kali itu terjadi, mata Dodi akan berbinar. "Itu dia," gumamnya penuh kepuasan. Sarafnya masih merespon. Tahap ketiga adalah latihan. Ini yang paling membuat Christina merasa hancur. Dodi akan membantu mengangkat tubuhnya dari kursi roda, menyandarkannya ke dinding atau ke tubuhnya yang kuat, dan memintanya untuk mencoba menggerakkan jari kaki, mengangkat tumit beberapa milimeter, atau sekedar menegangkan otot paha. Otot-otot yang lama tidak digunakan terasa seperti bubur, menolak perintah dari otaknya. Usaha sepele itu menguras tenaga dan mentalnya hingga ia seringkali menangis frustrasi di penghujung sesi. Tubuhnya gemetar lelah, dibaringkan kembali di atas tempat tidur. Protes datang, meluap, dan akhirnya surut menjadi sungai yang mengalir deras di antara mereka. "Aku benci ini," teriak Christina suatu siang setelah gagal lagi menggerakkan jari kakinya meski sudah berusaha sekuat tenaga. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. "Ini sia-sia. Kau hanya menyiksaku. Lihat, tidak ada perubahan." Dodi, yang berlutut di depan kakinya, tidak menjawab segera. Ia mengambil handuk, dengan lembut mengusap keringat di wajah Christina. "Perubahan tidak selalu terlihat jelas seperti pohon yang tiba-tiba berbuah, Nona. Kadang seperti akar yang tumbuh di dalam tanah, pelan, tak terlihat." Ia mengambil buku catatannya yang usang, membuka sebuah halaman penuh coretan tanggal dan catatan kecil. Di hari pertama, kompres panas hanya bertahan 2 menit sebelum Nona minta berhenti. Hari ini, tahan 15 menit. Di hari pertama, tidak ada reaksi saat saya pijat titik di pergelangan kaki. Tadi, kaki Nona kedutan. Itu akarnya, Nona Christina. Sedikit demi sedikit. Christina diam, terengah-engah. Ia tidak pernah melihat catatan itu. Ia tidak menyadari kemajuan kecil-kecil itu. Baginya, kegagalan untuk langsung berdiri adalah bukti kesia-siaan. Tapi Dodi, seperti seorang petani yang sabar, mencatat setiap tunas hijau kecil yang muncul dari tanah yang dikira mati. Di luar ruang terapi, kehidupan juga berubah. Christina mulai memperhatikan Dodi bukan sebagai si penyembuh desa saja. Ia memperhatikan caranya berinteraksi dengan Mbah Neneng, membantu tanpa diminta, mendengarkan cerita-cerita tua Mbah dengan serius. Ia melihat bagaimana Dodi menghabiskan sorenya di taman belakang,
merawat beberapa tanaman obat yang ia bawa dari desa, berbicara pada tanaman itu seperti pada sahabat. Ia mendengarkan, dari balik jendela, saat Dodi berbincang dengan sopir keluarga tentang musim tanam, dengan nada yang sederhana dan penuh pengetahuan. Suatu sore, saat sesi latihan berakhir lebih awal, Christina, yang masih terbaring lelah, bertanya dengan suara parau. "Desamu seperti apa, Dodi?" Dodi, yang sedang membereskan botol-botolnya, terhenti. Lalu wajahnya yang biasanya serius selama terapi mencair menjadi senyuman kecil. "Hijau, Nona. Sangat hijau." Gunung Tawa itu dikelilingi hutan. Udara sejuk, meski siang hari. Suara serangga dan burung adalah musik yang tak pernah berhenti. Kenapa namanya Gunung Tawa? Konon, dulu ada pasangan yang bersembunyi di sana dari kejaran musuh. Mereka tertawa bahagia saat menemukan sumber air yang jernih, dan tertawa itu bergema di seluruh gunung, seolah gunung itu ikut tertawa. Nenek saya yang cerita. Christina membayangkannya. Ia yang hanya mengenal pemandangan teratur taman kompleks dan langit yang terpotong gedung-gedung tinggi, mencoba membayangkan hijau yang tak terbatas, suara alam yang bukan berasal dari speaker. "Dan nenekmu, bagaimana dia belajar ramuan ini?" Dodi duduk di bangku di samping tempat tidur, matanya menerawang. "Dari neneknya lagi, turun-temurun. Tapi nenek saya bilang, ilmu ini tidak boleh ditulis. Harus diingat, dan yang lebih penting, harus dirasakan. Dia membawa saya ke hutan sejak kecil, mengajarkan setiap akar, setiap daun, setiap getah. Dia bilang, setiap penyakit punya penawarnya di alam, asal kita mau belajar mendengar." "Apakah tidak pernah gagal?" "Pernah," jawab Dodi jujur. Wajahnya berubah sedih. Seorang bapak tua, stroke sangat parah. Ramuan hanya bisa meringankan, tidak menyembuhkan total. Nenek saya menangis saat itu. Dia bilang, kadang yang sakit bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa yang sudah lelah untuk sembuh. Sejak itu, saya belajar bahwa keyakinan orang yang sakit itu sama pentingnya dengan ramuannya. Percakapan-percakapan kecil seperti itu mulai menjembatani jurang di antara mereka. Christina menemukan bahwa di balik kesederhanaan Dodi, ada kedalaman pemikiran yang mengejutkan. Ia bukan orang desa yang bodoh, melainkan seorang yang berpengetahuan dalam bidangnya sendiri, bidang yang asing bagi dunia Christina. Namun, protes terbesar datang bukan dari Christina, melainkan dari Anton. Suatu malam, setelah melihat memar di kaki Christina akibat pijatan Dodi, kemarahannya meledak. Ia menemui Dodi di kamar belakang. "Apa yang kau lakukan pada putriku? Lihat kakinya. Itu penyiksaan," hardik Anton. Dodi, yang sedang membaca buku catatannya, berdiri menghadap. "Bukan penyiksaan, Pak. Itu adalah pecahnya sumbatan di pembuluh halus. Memar itu tanda darah mulai mengalir lagi ke area yang lama tidak mendapat pasokan." "Omong kosong. Aku tidak mau melihatnya kesakitan lagi." "Tanpa rasa sakit, tidak ada perubahan, Pak," jawab Dodi tegas. Untuk pertama kalinya ia bersikap hampir menantang pada Anton. "Nona Christina tidak sakit flu yang bisa sembuh dengan istirahat. Ini adalah perang untuk merebut kembali apa yang telah dirampas. Dan dalam perang, pasti ada luka." Anton terkesiap oleh ketegasan itu. "Dan janji itu? Kau benar-benar serius dengan itu? Kau pikir aku akan mengizinkan putriku menikah dengan orang desa miskin seperti saya?" Selesaikan Dodi, suaranya datar. "Janji itu adalah antara saya dan Nona Christina, Pak. Saat itu yang dibutuhkan untuk memercikan api di matanya. Saya tidak memikirkan pernikahan. Saya memikirkan bagaimana membuatnya berdiri. Jika itu berhasil, maka kita akan menghadapi konsekuensinya. Tapi jika kita sudah sibuk memikirkan konsekuensi, kita akan lupa berjuang untuk mencapainya." Anton diam, menatap pemuda di hadapannya. Ia melihat keyakinan yang tak tergoyahkan, sebuah integritas yang keras seperti batu. Perlahan, amarahnya surut, digantikan oleh rasa bingung dan sebuah rasa hormat yang tidak ia sangka. "Baik," gumamnya akhirnya. "Tapi lebih berhati-hatilah. Dia adalah segalanya bagiku." "Saya paham, Pak," jawab Dodi, sikapnya melunak. "Bagi saya juga, kesembuhannya sekarang adalah segalanya." Protes lain datang dari tubuh Christina sendiri. Suatu pagi, ia mengalami kram otot yang hebat di kedua kakinya, kejang yang membuatnya menjerit kesakitan. Dodi dengan cepat memanaskan ramuan lain, lebih ringan, dan memijatnya dengan gerakan yang lebih lembut hingga kram itu mereda. Christina menggigil.
Ketakutan. Ini artinya gagal, ya? Bisiknya. Panik. Tidak, Dodi meyakinkan, menatapnya. Ini artinya ototmu mulai hidup kembali. Mereka seperti orang yang bangun dari tidur puluhan tahun, kaku dan bingung. Kram itu adalah tanda mereka berusaha mengingat fungsinya. Christina melihat mata Dodi. Di dalamnya, ia tidak melihat kepanikan atau kekecewaan, hanya fokus dan kepedulian. Di saat ketakutan itu, tanpa disadari, tangannya bergerak mencari tangan Dodi. Dodi memegangnya, erat, hangat. Tidak apa-apa. Lewati saja. Saya di sini. Kata-kata sederhana itu, sentuhan itu, membuat sesuatu cair di dalam dada Christina. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam pertempuran ini. Ia memiliki sekutu. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin berjuang bukan hanya karena janji gila atau kebencian pada nasib, tetapi karena ia tidak ingin mengecewakan orang yang telah berjuang bersamanya ini. Minggu-minggu berlalu. Sebuah ritme baru yang melelahkan namun mengandung benih-benih aneh telah tertanam. Christina mulai bisa menggerakkan jari kaki kirinya. Sungguh-sungguh, bukan hanya kedutan. Suatu sore, saat kompres panas, ia merasakan aliran hangat yang jelas hingga ke betisnya, seperti aliran sungai kecil yang telah lama dikeringkan. Ia menatap Dodi, matanya membesar, tidak percaya. Dodi tersenyum, sebuah senyum lebar yang mengubah seluruh wajahnya, membuatnya terlihat sangat muda dan bersemangat. Sudah saya bilang, bisiknya, bangga. Akar itu mulai tumbuh. Di malam hari, sebelum tidur, Christina tidak lagi hanya memandangi langit-langit dengan kepasrahan. Ia sekarang memejamkan mata dan mencoba merasakan setiap inci tubuhnya, mencari sensasi baru, tanda-tanda kehidupan yang kembali. Ia juga memikirkan Dodi. Pria aneh, keras kepala, namun hangat dan penuh keyakinan. Janji pernikahan itu, yang dulu terasa seperti lelucon pahit, kini terasa seperti bayangan jauh yang samar-samar. Yang terpenting sekarang bukan itu. Yang terpenting adalah melihat senyuman kepuasan di wajah Dodi setiap ada kemajuan kecil, adalah kekuatan di tangannya saat menopangnya, adalah suaranya yang tenang yang membimbingnya melewati rasa sakit. Proses itu menyakitkan. Protes itu masih muncul, dalam bentuk rasa frustrasi, raga yang lelah, dan ketakutan akan kegagalan. Tapi di tengah semua itu, sesuatu yang lain juga tumbuh. Sebuah pengertian, sebuah kepercayaan, dan sebuah ikatan yang mulai menguat, dibangun bukan di atas tanah datar yang mudah, melainkan di bebatuan keras rasa sakit dan perjuangan bersama. Christina mulai memahami bahwa penyembuhan bukanlah garis lurus. Ia adalah jalan berliku, naik turun, di mana setiap protes yang teratasi membawa mereka satu langkah lebih dekat ke suatu tempat yang bahkan belum berani mereka bayangkan. Kemajuan-kemajuan kecil yang manis itu ternyata hanyalah jeda sebelum badai. Setelah 6 minggu rutinitas yang melelahkan namun penuh harapan, tubuh Christina memberontak. Mungkin itu reaksi alamiah terhadap stimulasi berlebihan, mungkin ada kesalahan tak terduga dalam racikan, atau mungkin memang ujian terberat yang harus mereka lalui. Yang pasti, pada suatu pagi yang awalnya cerah, Christina terbangun dengan demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat meski udara hangat, kepalanya pusing berdenyut, dan yang paling mengkhawatirkan, kakinya membengkak, merah, dan terasa nyeri seperti tertusuk ribuan jarum panas. Mbah Neneng yang pertama menemukannya langsung panik. Teriakannya memanggil Anton yang kebetulan sedang di rumah. Anton bergegas ke kamar putrinya, dan wajahnya langsung pucat melihat kondisi Christina yang terbaring lemah. Napasnya tersengal-sengal, kaki yang bengkak itu tampak mengerikan di atas bantal. "Dodi! Panggil Dodi sekarang!" teriak Anton pada Mbah Neneng. Suaranya pecah antara marah dan ketakutan. Dodi datang berlari, masih mengenakan kaos oblongnya yang sederhana. Matanya langsung menyapu kondisi Christina, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Christina melihat kegelisahan yang jelas di wajahnya. Dodi mendekat, dengan hati-hati menyentuh dahi Christina yang membara, lalu memeriksa kakinya yang bengkak. "Jangan sentuh dia," geram Anton, menarik lengan Dodi. "Lihat apa yang kau lakukan. Ini efek samping racikanmu. Aku sudah bilang ini ide gila." Suaranya penuh keputusasaan dan amarah yang meledak. Dodi tidak melawan. Ia membiarkan tangannya ditarik, tetapi matanya tidak lepas dari Christina. Ini reaksi yang berlebihan. Tubuh Nona mungkin terlalu sensitif, atau dosis kompres kemarin terlalu lama. "Saya minta maaf." "Maaf? Maaf." Anton nyaris menangis. "Lihat putriku. Dia kesakitan. Panggil dokter. Sekarang. Dan kau keluar dari rumah ini. Sekarang juga."
Christina, di tengah kabut demam dan rasa sakit yang menyiksa, mendengar suara ayahnya. Ia melihat Dodi yang berdiri kaku, wajahnya pucat, bahunya turun. Ada sesuatu di wajah Dodi itu, bukan rasa bersalah karena ketahuan, tetapi kesedihan mendalam seorang ahli yang melihat karyanya membahayakan orang yang hendak ditolong. Dan yang lebih penting, Christina sendiri merasakannya. Meski sakit, meski takut, ia tidak percaya ini adalah kesengajaan atau kelalaian Dodi. Ia telah melihat ketelitiannya setiap hari, cara ia mengukur ramuan dengan cermat, cara ia memeriksa suhu dengan punggung tangannya sendiri terlebih dahulu. Yah! Suara Christina parau, nyaris tidak terdengar. Anton dan Dodi sama-sama menoleh. Jangan-jangan usir dia, bisik Christina, memaksakan tenaga. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Christina, dia meracunimu, seru Anton. Bukan racun, ia menarik napas berat. Ini, reaksi. Seperti kata Dodi. Ia menatap Dodi, matanya berkaca-kaca karena demam dan rasa sakit. Benar kan, Dodi? Dodi mengangguk pelan, matanya berbinar oleh kelembapan yang tak biasa. Iya, Nona. Tapi saya yang salah. Saya terlalu memaksakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Christina, mempercayakan pertanyaan itu padanya, bukan pada ayahnya yang panik. Anton terkesiap, melihat putrinya justru berpaling pada orang yang ia anggap penyebab semua ini. Dodi mendekat lagi, berlutut di samping tempat tidur. Saya punya ramuan penurun panas dan anti peradangan. Lebih ringan. Tapi ini keputusan Pak Anton. Jika tidak percaya lagi, silakan panggil dokter. Saya tidak akan menyentuh Nona lagi jika itu yang diinginkan. Ruangan itu hening sejenak, hanya terdengar napas berat Christina. Anton melihat putrinya, melihat ketakutannya, tetapi juga melihat sebuah kepercayaan yang tak tergoyahkan di mata Christina yang sedang sakit itu kepada Dodi. Hatinya terbelah. Akal sehatnya berteriak untuk memanggil ambulans. Tapi naluri seorang ayah yang telah melihat perubahan kecil-kecil pada putrinya selama 6 minggu terakhir, melihat cahaya yang mulai kembali di matanya, membisikkan sesuatu yang lain. Turunkan demamnya, kata Anton akhirnya, suaranya lelah. Jika dalam 2 jam tidak turun, aku panggil dokter dan kamu akan menghadapi hukum. Dodi mengangguk, bergegas keluar untuk mengambil ramuannya. Proses perawatan itu intens. Dodi, dengan izin Anton yang mengawasi ketat setiap gerakannya, menerapkan kompres dingin dengan ramuan herbal di dahi dan ketiak Christina. Ia juga dengan sangat pelan memijat titik-titik tertentu di kaki yang bengkak dengan minyak khusus untuk mengurangi peradangan. Tangannya, yang biasanya kuat dan tegas saat terapi, kini sangat lembut, hampir seperti sayap kupu-kupu. Christina, di antara gelombang panas dan dingin demamnya, merasakan sentuhan itu sebagai sebuah pelabuhan di tengah badai. Ia memejamkan mata, menyerahkan diri sepenuhnya. Tidurlah, Nona, bisik Dodi di sampingnya. Tubuhmu sedang berperang. Biarkan dia fokus. Saya akan jaga di sini. Dan Dodi menepati janjinya. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding dekat tempat tidur, tidak pergi selama berjam-jam. Anton akhirnya menyerah pada kelelahan dan cemasnya sendiri, tertidur di kursi di sudut kamar. Mbah Neneng sesekali masuk membawakan air atau handuk bersih. Di malam hari, saat lampu kamar telah diredupkan dan Anton tertidur pulas di kursinya, Christina terbangun sebentar. Demamnya telah turun sedikit. Ia melihat Dodi masih duduk di lantai, kepalanya menunduk, tetapi ia tahu ia tidak tidur. Dodi, panggilnya lemah. Dodi segera bangkit, mendekat. Saya di sini. Kenapa? Sakit lagi? Bukan. Aku percaya padamu. Ucapan itu keluar tulus, tanpa beban. Dodi terdiam. Di kegelapan, Christina melihat matanya berkilat. Kenapa? Setelah saya hampir merusak segalanya. Karena kau tidak lari, jawab Christina sederhana. Kau tetap di sini. Ayahku marah, aku sakit. Tapi kau tidak coba cari alasan atau kabur. Kau hadapi. Dodi menarik napas dalam. Di desa saya, ada pepatah. Sebuah pohon yang kuat tidak diukur dari bagaimana dia berdiri di terik matahari, tapi dari bagaimana dia bertahan di badai. Saya ingin menjadi pohon yang kuat untuk Nona. Tapi hari ini, saya hampir patah. Kita bertahan bersama, bisik Christina sebelum akhirnya tertidur lagi. Rasa percaya itu menguat di dadanya. Lebih kuat dari demam manapun. Keesokan paginya, kondisi Christina membaik secara signifikan. Demam turun drastis, bengkak di kakinya berkurang. Anton,
yang bangun dengan perasaan campur aduk, tidak bisa menyangkal fakta itu. Dokter yang ia panggil sebagai langkah pencegahan, setelah memeriksa, hanya bisa mengangguk heran. Secara medis, ini reaksi inflamasi yang parah. Tapi penanganannya cepat dan efektif. Pembengkakan sudah turun, tanda-tanda infeksi tidak ada. Dokter itu melirik Dodi dengan rasa penasaran. Ramuan tradisional. Dodi mengangguk sopan. Iya, dokter. Teruskan observasi. Tapi lebih berhati-hati. Setelah dokter pergi, Anton menghadapi Dodi. Aku masih marah. Tapi putriku percaya padamu. Dan kau tidak kabur. Ia berhenti, memilih kata-katanya. Kau mendapat satu kesempatan lagi. Tidak ada toleransi untuk kesalahan. Itu lebih dari cukup, Pak. Terima kasih, jawab Dodi dengan rendah hati. Krisis itu, alih-alih meruntuhkan, justru membangun jembatan yang lebih kokoh. Setelah Christina pulih sepenuhnya, mereka mulai lagi dari awal, tetapi dengan kehati-hatian yang berlipat. Dodi mengurangi intensitas, lebih banyak berfokus pada pijatan ringan dan latihan pernapasan serta visualisasi. Kita harus kuatkan dulu dari dalam, katanya. Di luar proses terapi, hubungan mereka semakin dalam. Christina mulai banyak bertanya tentang ilmu pengobatan Dodi. Dodi, yang biasanya pendiam, menjadi sangat bersemangat saat menjelaskan. Suatu sore, ia bahkan membawa beberapa akar dan daun kering ke ruang keluarga, memperlihatkannya pada Christina. Ini brotowali, pahit sekali, tapi penurun panas dan anti radang yang hebat. Ini daun dewa, untuk memar dan pembengkakan. Dan ini yang paling berharga, akar pasak bumi. Langka, untuk menguatkan saraf dan otot. Ia bercerita bagaimana ia harus mendaki tebing tertentu di gunungnya untuk mendapatkannya. Christina mendengarkan, terpukau. Ilmu Dodi adalah sebuah dunia yang sama sekali baru, liar, dan penuh makna. Berbeda dengan buku-buku medis dingin yang pernah ia baca. Ujian lain datang bukan dari dalam, melainkan dari luar. Randi, mantan pacar Christina dari masa SMA, datang berkunjung. Ia sekarang menjadi pengusaha muda yang sok sukses, dengan mobil sport dan jam tangan mewah. Saat melihat Dodi yang sederhana sedang membantu Christina melakukan peregangan ringan di teras, sinisme langsung meluncur. Loh, ini siapa, Tin? Asisten baru? Tanyanya. Tatapannya merendahkan. Dodi, teman saya, jawab Christina singkat. Dodi, ini Randi. Randi mengangguk singkat, tidak menjabat tangan yang Dodi tawarkan. Teman? Kok seperti, sudahlah. Ia lalu bercerita tentang kesuksesannya, tentang bagaimana dunia di luar sana begitu mengasyikkan, sambil sesekali melirik kaki Christina dengan pandangan yang membuat Christina ingin menyembunyikannya. Dodi diam saja, melanjutkan panduannya pada Christina dengan tenang. Tapi saat Randi berkata, ya sudahlah, Tin, terima kasang sudah bisa jalan gangaru juga kan? Hidup ini harus dinikmati, jangan dipaksa. Dodi tiba-tiba menegakkan badannya. Setiap langkah, sekecil apapun, berarti, Pak Randi, ucap Dodi, suaranya tenang tapi tegas. Dan Nona Christina sedang berjuang untuk langkahnya sendiri. Itu lebih mulia daripada hanya menikmati hidup tanpa memahami arti perjuangan. Randi terbelalak. Christina menahan senyum, sebuah rasa bangga yang hangat menyebar di dadanya. Randi akhirnya pergi dengan cepat, merasa tidak nyaman. Setelah Randi pergi, Christina memandang Dodi. Terima kasih. Untuk apa? Karena membelaku. Karena tidak malu padaku. Dodi memandangnya, matanya lembut. Tidak ada yang perlu malu dari seorang pejuang, Nona Christina. Randi itu, dia hanya melihat permukaan. Dia tidak melihat api di matamu saat kamu berhasil menggerakkan jari kakimu. Percakapan itu menggantung di udara, hangat dan intim. Christina menyadari sesuatu. Ketakutan dan keraguannya tidak lagi sebesar dulu. Ia percaya pada prosesnya, karena ia percaya pada orang yang memandunya. Dan lebih dari itu, ia mulai melihat Dodi bukan lagi sebagai si penyembuh desa, tetapi sebagai Dodi, seseorang yang kuat, baik, dan mengagumkan dengan caranya sendiri. Badai telah lewat. Pohon itu tidak patah. Akarnya justru mencengkeram tanah lebih dalam. Kepercayaan yang lahir dari ujian itu ternyata lebih kuat dari semua ramuan ajaib. Dan di mata Christina, Dodi kini adalah cahaya yang tidak hanya menawarkan kesembuhan, tetapi juga sebuah pengertian bahwa dirinya, dalam keadaannya apapun, berharga dan layak diperjuangkan. Musim berganti.
Udara pagi mulai berembun dingin, mengisyaratkan ujung tahun yang hampir tiba. Di dalam rumah itu, perubahan yang lebih subtil namun lebih mendalam daripada sekadar cuaca sedang terjadi. Setelah badai krisis berlalu, proses penyembuhan memasuki babak baru. Bukan lagi serangan frontal dengan rasa sakit dan protes, melainkan sebuah pendalaman, sebuah penjelajahan ke wilayah yang lebih halus, wilayah jiwa. Dodi mulai mengurangi frekuensi kompres panas yang menyengat. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan ritual baru. Setiap pagi setelah Christina bangun, sebelum alat-alatnya dikeluarkan, ia memintanya untuk duduk tenang di tempat tidur atau di kursi rodanya dengan punggung tegak. "Tutup mata, Nona," bisiknya dengan suara yang menenangkan, hampir seperti mantra. "Bayangkan napasmu seperti aliran air bening. Arahkan ke bawah, ke punggungmu, ke pinggang, lalu turun ke kaki-kaki yang masih tertidur itu. Bayangkan aliran itu menghangatkan, memberi nutrisi." Awalnya, Christina merasa konyol. Meditasi? Visualisasi? Itu terdengar seperti omong kosong New Age yang tidak ia percayai. Tapi ia telah belajar mempercayai Dodi. Jadi ia mencoba. Hari-hari pertama, pikirannya kemana-mana, mengingat lukisan yang belum selesai, suara anak-anak di taman, kekhawatiran akan janji gila mereka. Tapi Dodi dengan sabar membimbingnya kembali. Jangan melawan pikiran itu. Anggap saja seperti awan yang lewat. Kembali pada napas. Kembali pada aliran air itu. Lama-kelamaan, Christina menemukan ketenangan dalam ritual itu. Ia mulai bisa merasakan tubuhnya dari dalam dengan cara yang baru. Ia bukan lagi si lumpuh, yang hanya menjadi penonton bagi tubuhnya yang tidak patuh. Ia menjadi seorang penjelajah di dalam dirinya sendiri. Dan yang mengejutkan, sensasi-sensasi kecil mulai muncul selama sesi itu. Bukan sentuhan fisik, tetapi perasaan samar, seperti gema dari kedalaman, sebuah kesadaran bahwa ada sesuatu di bawah sana, sesuatu yang menunggu untuk dibangunkan. "Aku merasa ada aliran listrik kecil, sangat pelan, dari pinggang ke paha," katanya suatu pagi, mata masih terpejam, suara bergetar antara takut dan harap. Dodi, yang duduk diam di sampingnya, tersenyum. Ia tidak terkejut. "Itu jalurnya, Nona. Itu jalan yang sedang dibuka kembali oleh napas dan niatmu." Percakapan mereka juga berubah topik. Mulai bergeser dari, "Bagaimana kakimu hari ini?" menjadi, "Apa yang kau rasakan hari ini?" Dodi bercerita lebih banyak tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia kecil harus membantu neneknya meracik jamu. Tentang bagaimana ia melihat pertama kali seorang yang lumpuh berjalan lagi setelah berbulan-bulan dirawat, dan tangis haru neneknya saat itu. "Saat itu, saya bersumpah akan menggunakan ilmu ini hanya untuk kebaikan. Tidak untuk pamer, tidak untuk kaya." Christina pun mulai membuka lembaran-lembaran hatinya yang paling gelap. Suatu senja, saat mereka duduk di balkon menikmati angin sore, dengan suara lirih ia bercerita tentang kecelakaan itu. Bukan detail fisiknya, tapi ingatan-ingatan terfragmentasi yang menghantuinya. Bunyi besi ringsek, jeritan ibunya yang tiba-tiba terputus, bau bensin dan darah, serta pandangan ayahnya yang hancur saat menariknya keluar dari mobil sementara ibunya sudah tidak bergerak. "Aku merasa bersalah, Dodi," bisiknya. Air mata mengalir diam-diam. "Aku yang merengek ingin es krim, jadi mama ambil jalan pintas itu. Jika aku tidak manja, jika aku sabar, mama mungkin masih ada. Dan aku tidak akan menjadi beban seperti ini." Dodi mendengarkan tanpa memotong. Setelah Christina selesai, ia meraih tangan Christina dengan lembut. "Nona Christina, kecelakaan adalah takdir. Bukan salah seorang anak kecil yang ingin es krim, bukan salah seorang ibu yang ingin membahagiakan anaknya, dan bukan salah seorang ayah yang berusaha menyelamatkan keluarganya. Rasa bersalah itu adalah penjara terakhir yang harus kamu hancurkan. Ibumu, dimanapun dia, pasti ingin melihatmu tersenyum, bebas, bukan terkunci dalam penjara bersalah karena sebuah kecelakaan." Kata-kata itu, sederhana namun penuh keteguhan, mulai mengikis dinding batu rasa bersalah yang telah membebani Christina selama belasan tahun. Ia tidak langsung sembuh, tapi sebuah beban yang tidak terlihat perlahan mulai terangkat. Kemajuan fisik, meski lebih lambat, semakin nyata. Suatu hari, dengan bantuan Dodi berdiri di depan sebuah bar besi yang dipasang khusus di kamarnya, Christina berhasil mengangkat kaki kanannya. Hanya beberapa sentimeter dari lantai, hanya untuk 3 detik. Tapi itu adalah pengangkatan yang disengaja, bukan refleks. Saat kakinya menyentuh lantai lagi, ia menangis terseduh-seduh, bukan karena sakit, tapi karena kemenangan yang luar biasa. Dodi memeluknya erat, membiarkannya menangis di bahunya,
dan di pelukan itulah Christina menyadari sesuatu yang menggelegar di dalam dirinya. Kehangatan dan rasa aman yang ia rasakan bukan lagi sekedar rasa terima kasih pada seorang terapis. Itu lebih dalam. Jauh lebih dalam. Malam itu, setelah Dodi pergi ke kamarnya, Christina memanggil ayahnya. Anton duduk di tepi ranjangnya, wajahnya mulai menunjukkan kedamaian yang lama hilang. "Ayah," kata Christina, tangannya memegang tangan ayahnya yang besar. Aku mulai bisa memaafkan diriku sendiri. Dan memaafkan takdir." Anton tercekat, matanya langsung berkaca-kaca. "Cina." Dan itu berkat Dodi. Dia tidak hanya menyembuhkan kakiku. Dia menyembuhkan, ini, ia menunjuk dadanya. "Aku tidak lagi marah pada dunia. Aku ingin menjadi bagian darinya lagi." Anton mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menekan tangan putrinya, rasa bersalahnya sendiri perlahan mulai mencair oleh kelembutan ini. Esok harinya, Dodi mengajak Christina ke taman belakang. Ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. "Percayakan dirimu sepenuhnya padaku," katanya. Dengan hati-hati, ia mengangkat Christina dari kursi rodanya, memeluknya erat, lalu perlahan menurunkan kakinya hingga telapak kaki Christina menyentuh rumput. Bukan dengan penyangga, bukan dengan bar besi. Hanya tubuh Dodi yang menjadi penopangnya. Christina terengah-engah. Sensasi rumput yang dingin, lembut, dan hidup di bawah telapak kakinya adalah sebuah kejutan yang luar biasa. Ia sudah lupa bagaimana rasanya. Butiran-butiran tanah, helai-helai rumput. Ia menangis lagi, tapi kali ini dengan senyum lebar. "Rumput terasa dingin," katanya terisak. Dodi tersenyum, matanya juga basah. "Dunia menyambutmu kembali, Nona Christina." Mereka berdiri begitu lama, dalam pelukan yang erat, di tengah taman yang sunyi. Christina menempelkan kepalanya di dada Dodi, mendengar detak jantungnya yang kuat dan stabil. Di sanalah, dalam keheningan yang sempurna itu, ia tahu. Perasaannya pada Dodi telah berubah menjadi sesuatu yang dalam, hangat, dan mengakar. Janji pernikahan yang dulu terucap sebagai tantangan sinis, kini berdenyut sebagai sebuah kemungkinan yang manis dan menakutkan. Dodi juga berubah. Kekakuan profesionalnya perlahan luruh. Ia lebih sering tersenyum, candaannya yang kering mulai muncul. Ia bahkan suatu kali membawa seruling bambu sederhana dari kamarnya dan memainkan melodi sendunan indah di bawah balkon kamar Christina saat senja. Musik itu mengalun, menyentuh jiwa Christina dengan cara yang berbeda. Ia melihat sisi lain Dodi, sisi seniman, sisi penyair yang sederhana. Suatu malam, saat mereka berdua sendirian di ruang keluarga, Christina bertanya, suaranya hampir berbisis. "Dodi, apa yang akan kau lakukan setelah semua ini? Jika aku benar-benar sembuh, atau tidak?" Dodi menatapnya lama. "Saya akan kembali ke Gunung Tawa. Merawat kebun obat nenek, membantu yang sakit di desa." Ia terdiam. "Tapi, akan ada yang berbeda." "Apa itu?" "Saya akan membawa seorang perempuan kuat yang pernah saya bantu berjalan dalam kenangan saya. Dan kenangan itu akan membuat matahari di desa terasa lebih hangat dan malam terasa lebih sepi." Christina menahan napas. "Hanya kenangan." Dodi menatapnya, matanya menerawang jauh. "Janji kita, Nona Christina, adalah sebuah pintu. Tapi yang melewati pintu itu harus dengan kaki sendiri, dan hati yang bebas memilih. Saya tidak ingin kau menepatinya karena merasa terikat. Saya ingin, jika suatu hari nanti kau berdiri di sampingku, itu karena kau menginginkannya, bukan karena sebuah janji di masa sakit dan amarah." Pernyataan itu menghancurkan sekaligus membangunkan Christina. Di satu sisi, ia lega Dodi tidak memaksakan janji itu. Di sisi lain, sebuah ketakutan baru muncul, bahwa setelah semua ini selesai, Dodi akan pergi begitu saja, dan perasaan yang mulai mekar ini akan layu sebelum sempat berbunga. Penyembuhan jiwa ternyata lebih rumit daripada menyambung saraf. Ia melibatkan pengampunan, penerimaan, keberanian untuk membuka hati lagi, dan ketakutan akan kehilangan. Christina kini tidak hanya berjuang untuk menggerakkan kaki. Ia berjuang untuk memahami gejolak hatinya sendiri, untuk sebuah masa depan yang samar-samar namun terasa lebih hidup dan nyata daripada semua mimpi berjalannya selama ini. Dan di tengah semua itu, ada Dodi, bukan lagi sebagai penyembuh, tetapi sebagai pusat dari dunianya yang baru mulai berputar kembali. Musim penghujan telah benar-benar pergi, meninggalkan langit biru jernih dan udara segar yang beraroma bumi basah. Di dalam rumah Christina, ketegangan yang berbeda menggantung.
Bukan ketegangan sakit atau marah, tetapi ketegangan penantian yang hampir tak tertahankan, seperti senar biola yang ditarik perlahan menuju nada tertinggi. Semua orang merasakannya. Anton yang kini lebih sering berada di rumah, Mbah Neneng yang berdoa dengan lebih khusyuk di sudut dapur, bahkan para staf rumah tangga yang lain ikut berbisik-bisik penuh harap. Mereka semua tahu, setelah 4 bulan perjuangan tanpa henti, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Christina sendiri merasa seperti berada di tepi jurang. Kemajuan-kemajuan kecil telah menumpuk. Ia kini bisa menggerakkan kedua kakinya dengan sengaja, merasakan sensasi panas, dingin, dan sentuhan dengan jelas, bahkan menahan berat badannya sendiri dengan bantuan penyangga selama beberapa menit. Otot-ototnya yang dulu layu kini telah mengencang, membentuk lekuk baru di bawah kulitnya yang pucat. Tapi langkah mandiri tanpa bantuan, itu masih menjadi misteri, gunung tertinggi yang belum didaki. Dodi, di hari-hari terakhir ini, lebih banyak diam. Tatapannya lebih dalam, penuh konsentrasi. Ia masih melakukan ritual pagi mereka, masih memijat dengan tangan terampilnya, masih memberi ramuan. Tapi ada fokus yang berbeda. Ia seperti seorang nahkoda yang mempersiapkan kapalnya untuk pelayaran terberat. Ia sering memandang Christina dengan pandangan yang menimbulkan rasa hangat sekaligus gelisah di dada Christina. Janji itu, yang jarang sekali mereka bicarakan, kini terasa hadir di setiap ruang antara mereka, bisu namun menggema. Hari ini, kata Dodi suatu pagi yang cerah, suaranya datar namun penuh keyakinan, kita akan coba di taman. Tanpa penyangga besi. Hanya kamu, dan aku di sampingmu. Christina menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Aku belum siap, Dodi. Kamu sudah siap, Nona Christina, sahutnya, matanya tidak ragu. Tubuhmu sudah siap. Sekarang, hanya pikiranmu yang harus mengejar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Christina membiarkan Dodi dan Mbah Neneng membantunya turun ke taman belakang. Anton sudah menunggu di sana, duduk di sebuah bangku, wajahnya tegang. Sebuah karpet tebal hijau dibentangkan di atas rumput, menandai panggung mereka. Dodi berdiri menghadap Christina, memegang kedua tangannya. Percayai kakimu seperti kau mempercayaiku, bisiknya. Mereka sudah mengenalmu lagi. Dengarkan mereka. Christina mengangguk, napasnya pendek-pendek. Dengan bantuan Dodi, ia perlahan berdiri, kedua telapak kakinya menapak kuat di atas karpet. Sensasi rumput dan tanah di bawah karpet terasa samar-samar, memberi fondasi yang kokoh. Dodi perlahan melepaskan satu tangannya, lalu yang lain, hingga hanya ujung jari mereka yang saling bersentuhan. Christina berdiri sendiri. Goyang, tetapi tidak jatuh. Dengan sendiri. Bisik Anton dari jauh. Tangannya menutup mulutnya. Bagus, gumam Dodi, matanya berbinar bangga. Sekarang, lihat ke depan. Lihat pohon mangga itu. Kau ingin ke sana. Aku di sini. Tidak akan membiarkanmu jatuh. Christina menatap pohon mangga itu, hanya 10 langkah jauhnya. Tapi jarak itu terasa seperti 10 mil. Rasa takut yang panik membelitnya. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika semua ini ternyata mimpi dan ia terjatuh, membuktikan bahwa semua usaha mereka sia-sia? Ia menoleh pada Dodi, matanya penuh ketakutan. Dodi tersenyum, sebuah senyum yang sangat lembut dan menenangkan. Aku percaya padamu, Christina. Ia memanggil namanya. Bukan, Nona. Untuk pertama kalinya. Christina. Itu seperti sentakan listrik yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Di dalam matanya, ia melihat tidak hanya harapan seorang terapis, tetapi keyakinan seorang yang mencintainya. Itu memberinya kekuatan. Ia menarik napas dalam-dalam, memusatkan seluruh kesadarannya pada kaki kanannya. Pikirannya membayangkan aliran listrik, aliran hidup, dari punggungnya, turun ke paha, ke lutut, ke betis, hingga ke ujung jari kakinya. Ia merasakan otot-ototnya menegang, patuh. Dengan sebuah tekad yang meledak dari dalam hatinya, ia memindahkan berat badannya ke kaki kiri, dan mengangkat kaki kanannya. Langkah pertama. Kakinya bergerak maju, mendarat dengan mantap di depan. Suara lembut telapak kaki menyentuh karpet terdengar seperti guntur di telinganya. Dunia seakan berhenti. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Hanya ada detak jantungnya yang berdebar kencang. Dodi masih di sampingnya, ujung jarinya masih menyentuh ujung jari Christina, siap menangkap. Christina menahan napas. Sekarang kaki kiri. Fokus. Aliran. Angkat. Maju. Langkah kedua. Lalu ketiga.
Air mata sudah mengalir deras di wajah Anton dan Mbah Neneng. Dodi tetap fokus, tetapi sudut matanya juga basah. Langkah keempat, kelima. Christina tidak lagi berpikir. Tubuhnya mengambil alih, mengingat gerakan yang seharusnya alamiah. Ia berjalan, tertatih, goyah, seperti bayi yang baru belajar, tetapi itu adalah jalan. Kaki kirinya maju, lalu kanan. Napasnya memburu, tetapi di dadanya ada sebuah perasaan yang meluap-luap, sebuah kebebasan yang tak terkatakan. Ia sampai di pohon mangga itu. Tangan kanannya menyentuh batangnya yang kasar. Ia berdiri di sana, terisak-isak, tubuhnya gemetar hebat. Ia sudah melakukannya. Ia sudah berjalan. Dodi berjalan di sampingnya, dan saat Christina hampir terjatuh karena kelelahan dan emosi, ia merangkulnya erat, menahannya. Christina bersandar padanya, menangis terseduh-seduh di bahunya. Tangannya mencengkeram baju Dodi sekuat tenaga. Aku berjalan. Dodi, aku berjalan. Isaknya, kata-kata itu seperti mantra ajaib. Iya, Christina. Kau berjalan. Kau hebat, bisik Dodi, suaranya serak, menahan tangisnya sendiri. Anton berlari mendekat, memeluk mereka berdua, tidak bisa berkata-kata, hanya terisak seperti anak kecil. Mbah Neneng menangis terseduh di kejauhan, bertepuk tangan pelan. Itu adalah momen kesempurnaan. Sebuah mukjizat kecil yang mereka ciptakan bersama. Keesokan harinya, setelah euforia agak mereda, Dodi menemui Christina di balkonnya. Christina kini bisa berdiri di sana dengan berpegangan pada pagar, menikmati pemandangan dari sudut pandang yang baru, tegak. Dodi, sapa Christina, senyum masih tidak lekang dari wajahnya. Christina, balas Dodi. Ada keheningan yang nyaman, namun juga tegang. Janji kita. Ucap Christina pelan. Kau telah membuatku berjalan. Dodi mengangguk, matanya menatap lurus padanya. Janji itu terpenuhi dari sisiku. Tapi seperti yang pernah kukatakan, itu adalah pintu. Sekarang, aku harus menepatinya dari sisi lain. Aku akan pergi. Christina tersentak, hatinya seperti dihantam. Pergi? Kenapa? Karena aku sudah sembuh? Karena tugasmu selesai. Karena janji itu mengikat, jawab Dodi, wajahnya sedih namun tegas. Jika aku tetap di sini, di antara kemewahan ini, sementara kau sudah bebas, itu akan terasa seperti aku menagih janji. Aku tidak mau pernikahan kita, jika itu terjadi, didasari oleh rasa hutang budi atau keterikatan pada sebuah sumpah yang diucapkan dalam keputusasaan. Kau harus benar-benar bebas memilih, Christina. Bebas dari kursi rodamu, dan bebas dari janji itu. Christina mendekat, tangannya meraih tangan Dodi. Dan jika pilihanku adalah kamu? Jika setelah bebas dari segala ikatan, hatiku justru memilih untuk terikat padamu. Dodi menatapnya, ada harapan yang meredup di matanya. Kau baru saja mendapatkan duniamu kembali, Christina. Dunia yang luas. Kau perlu melihatnya, merasakannya, sebelum memutuskan terikat pada seorang pria desa miskin yang hanya membawa seruling bambu dan bau tanah. Kau bukan hanya pria desa miskin, Dodi, sanggah Christina, air matanya mengalir. Kaulah yang mengajariku arti perjuangan. Kaulah yang mendengar cerita sedihku tanpa menghakimi. Kaulah yang melihatku bukan sebagai si lumpuh, tetapi sebagai Christina. Kaulah yang membuatku merasa hidup, bahkan sebelum aku bisa berjalan. Dunia di luar sana mungkin luas. Tetapi duniamu, dunia kesabaranmu, kelembutanmu, keyakinanmu, adalah dunia yang ingin kujelajahi selamanya. Dodi terdiam, terpesona oleh kata-kata Christina. Rintangan terakhir, rasa tidak percaya dirinya, masih menghalangi. Ayah, panggil Christina, tanpa melepaskan tatapan pada Dodi. Anton, yang berdiri di balik pintu balkon, melangkah keluar. Ayah, izinkan aku memilih. Aku mencintai Dodi. Bukan karena janji, bukan karena rasa terima kasih, tapi karena dialah orangnya. Anton memandangi putrinya yang kini berdiri tegak, matanya berbinar dengan keteguhan yang ia kenali sebagai kebenaran. Lalu ia menatap Dodi, pria yang telah mengembalikan cahaya pada hidup putri satu-satunya. Dodi, kata Anton, suaranya berat penuh emosi. Aku tidak pernah mengerti ramuanmu, tapi aku mengerti hatimu. Kau punya izinku. Jika itu yang diinginkan Christina. Dodi menatap Anton, lalu menatap Christina. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang jarang menunjukkan emosi. Ia berlutut, bukan di hadapan Christina,
tetapi di hadapan Anton. Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan membuatnya bahagia dengan cara saya. Lalu ia berdiri, menghadap Christina. Christina, aku hanyalah petani dari Gunung Tawa. Hidupku sederhana. Tapi cintaku padamu tidak sederhana. Itu seluas gunung dan sedalam akar-akar yang aku kenal. Maukah kau menghabiskan hidupmu bersamaku, bukan sebagai hutang janji, tetapi sebagai pilihan hatimu yang bebas? Christina tersenyum melalui air mata, mengangguk. Aku mau, Dodi. Dengan senang hati. Mereka tidak langsung menikah dengan pesta mewah. Pernikahan mereka sederhana, di sebuah taman kecil, dihadiri oleh keluarga kecil mereka. Anton, Mbah Neneng, dan beberapa sahabat karib Anton. Christina berdiri di pelaminan dengan gaun putih sederhana, berjalan menyusuri Aisle dengan langkahnya sendiri yang masih tertatih namun penuh keyakinan, menuju Dodi yang berdiri tegak dengan baju tradisional sederhana, matanya bersinar penuh cinta. Janji gila yang lahir dari amarah telah bertransformasi menjadi sumpah cinta yang lahir dari pengertian terdalam. Christina tidak lagi melihat dunia dari balik bingkai jendela. Ia sekarang menjadi bagian dari lukisan itu, berjalan di samping suaminya. Setiap langkahnya adalah sebuah keajaiban dan sebuah pilihan. Dan Dodi, si penyembuh dari Gunung Tawa, telah menemukan bahwa mukjizat terbesar bukanlah ramuan neneknya, tetapi kekuatan cinta yang mampu menyembuhkan luka yang tak terlihat dan membangun jembatan antara dua dunia yang berbeda. Hidup mereka bersama adalah langkah pertama dari sebuah perjalanan panjang, di mana setiap langkah selamanya akan diwarnai oleh rasa syukur, cinta, dan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama ada harapan yang diperjuangkan dengan hati yang tulus.